Halo pemirsa Badi TV, di mana saja kalian berada, jumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai dosa-dosa intelektual. Sebelum saya bahas mengenai dosa-dosa intelektual, saya definisikan dosa dan intelektual secara umum. Dosa yaitu pelanggaran dan intelektual yaitu terpelajar. Pembahasan mengenai dosa intelektual ini saya lakukan untuk menjawab pertanyaan dari teman Facebook yaitu Petrus TKG pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022. Pertanyaannya yaitu, curi buku di perpustakaan apakah berdosa atau tidak? Saya jawab pertanyaan itu dari dua sisi. Yang pertama, dosa jika curi. Yang kedua, dosa jika tidak baca. Yang pertama, dosa jika curi karena buku di perpustakaan disediakan untuk pinjam atau jual. Jika tidak pinjam atau jika tidak beli tapi curi, maka itu dosa. Yang kedua, dosa jika tidak baca karena buku di perpustakaan disediakan untuk baca. Jika tidak baca, maka itu dosa intelektual. Banyak definisi mengenai dosa intelektual. Menurut filsuf dan novelis asal Prancis Julien Benda mengatakan dosa intelektual adalah pelanggaran atas fungsi intelektualnya, yaitu tidak buka ruang baca, tidak buka ruang berpikir, dan tidak buka ruang diskusi. Oleh karena itu, kita yang mengaku sebagai intelektual, jika kita tidak lakukan hal-hal itu, maka kita bukan intelektual. Walaupun kita selesai dari sekolah tinggi, tapi belum melakukan hal-hal itu, maka belum bisa katakan intelektual juga. Dan orang yang benar-benar intelektual karena lakukan hal-hal tadi, tapi ilmu dan pengetahuannya dipakai untuk kepentingan pribadi dan cari jabatan, itu yang disebut dosa intelektual. Jadi mari kita gunakan kemampuan intelektual kita untuk kepentingan umum dan cari solusi atas masalah-masalah yang terjadi antara kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bernilai dan orang yang berguna di tengah masyarakat. Demikian yang saya bisa jelaskan, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Salam akal sehat.